Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7. Materi hari ini sudah mulai banyak lagi, jadi Ibu harap silakan lebih fokus agar kalian benar-benar memahami materi yang Ibu sampaikan. Materi hari ini mengenai potensi sumber daya alam di Indonesia dan potensi kemaritiman Indonesia. Nah, lebih detailnya, yang potensi sumber daya alam kita akan belajar mengenai sumber daya hutan dan sumber daya bahan tambang. Kita cukup mempelajari ini karena sumber daya alam itu banyak sekali, jadi kita batasi 2. Kemudian untuk potensi kemaritiman, itu kita akan membahas perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Kemudian, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan dapat menjelaskan potensi sumber daya alam di Indonesia dan dapat menjelaskan potensi kemaritiman Indonesia. Kita langsung mulai. Yang pertama kita akan membahas mengenai potensi sumber daya alam Indonesia. Ibu yakin semua pasti sudah mendengar atau sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Sumber daya alam itu merupakan semua potensi alam yang berada di bumi, baik berupa benda mati maupun makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, apapun yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, itu dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Kemudian, potensi sumber daya alam itu dapat berupa air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, tumbuhan, hewan, dan lain-lain ya. Kemudian, potensi sumber daya hutan. Kita lihat, hutan Indonesia itu memiliki potensi yang sangat besar. Dilihat bahwa hutan di Indonesia itu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Hutan besar itu dapat ditemui di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Kemudian, hutan itu dapat menyimpan aneka atau beragam kekayaan flora dan fauna. Kemudian, selain itu, hutan menghasilkan buah-buahan, obat-obatan, dan kayu. Kemudian, yang banyak dikenal dari hutan itu adalah kayu. Kenapa kayu? Karena kayu memiliki nilai jual yang tinggi. Banyak kayu yang kalau dijual harganya itu tinggi atau mahal. Contohnya kayu jati. Itu ya. Kemudian manfaat dari hutan yang pertama adalah untuk menyimpan air hujan agar tidak kekeringan. Kemudian yang kedua, sebagai tempat hidup flora dan fauna. Yang ketiga, dapat mencegah erosi. Yang keempat, dapat menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Kemudian yang kelima, sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat. Tentunya khususnya masyarakat sekitar hutan, yaitu dengan memanfaatkan produk yang dihasilkan oleh hutan tersebut. Kemudian selanjutnya kita melihat potensi sumber daya tambang. Itu diantaranya yang pertama minyak bumi dan gas, yang kedua batu bara, yang ketiga bauksit, yang keempat pasir besi, yang kelima emas. Kita akan bahas satu-satu. Kita lihat dulu untuk minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga.
Kemudian, daerah penghasil minyak bumi di Indonesia itu ada ini: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Kalian bisa melihat detailnya di sini, bisa dibaca sendiri ya. Di buku juga sudah ada. Kemudian kita lanjut. Potensi sumber daya yang kedua adalah batu bara. Batu bara merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan telah mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Kemudian manfaat dari batu bara adalah yang pertama sebagai pembangkit listrik, yang kedua digunakan untuk keperluan rumah tangga, dan yang ketiga digunakan sebagai pembakaran pada industri batu bara atau pembakaran genteng. Kemudian batu bara itu banyak ditemukan di daerah Kalimantan dan Sumatera. Kemudian potensi sumber daya alam yang ketiga itu adalah bauksit. Bauksit merupakan sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Kemudian, bauksit itu dimanfaatkan untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Kemudian, bauksit banyak ditemukan di Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Selanjutnya, potensi yang keempat adalah pasir besi. Pasir besi itu dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Kemudian, daerah penambangan pasir besi itu adalah Cilacap, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Selanjutnya, sumber daya yang kelima itu adalah emas. Produksi emas di Indonesia pada tahun 2003 itu mencapai 141.019 ton. Kemudian, emas biasanya dimanfaatkan untuk membuat perhiasan. Semua sudah tahu ya, perhiasan bisa berupa cincin, kalung, gelang, dan lain sebagainya. Kemudian emas itu banyak ditemukan di Papua, Kalimantan Barat, Aceh, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Kemudian setelah mempelajari sumber daya alam, kita lanjut mempelajari potensi kemaritiman Indonesia. Indonesia adalah negara maritim karena Indonesia berada dalam kawasan laut yang luas, atau biasanya negara maritim itu adalah negara yang memiliki banyak pulau. Kemudian, luas laut Indonesia itu mencapai 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Maka Indonesia merupakan negara maritim. Potensi kemaritiman Indonesia itu ada perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Ini 3 yang akan kita bahas. Yang pertama, perikanan. Laut Indonesia itu memiliki potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari itu apa? Kita lihat, potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Kemudian, dalam perikanan itu terdapat masalah. Masalahnya adalah terjadi pencurian ikan oleh nelayan dari negara lain. Ini tahu ya, ada kejadian pencurian ikan yang dilakukan oleh negara lain. Banyak berita yang bisa dicari.
Kemudian yang kedua adalah hutan mangrove atau disebut juga hutan bakau. Hutan mangrove itu merupakan tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Kemudian hutan mangrove itu memiliki dua fungsi. Kita lihat satu-satu. Fungsi yang pertama itu adalah fungsi ekologis dan fungsi yang kedua fungsi ekonomis. Fungsi ekologis itu sebagai tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Kemudian untuk melindungi pantai dari abrasi. Kemudian fungsi ekonomis itu kayu dijadikan bahan baku, kayu bakar, bahan pembuat arang, kemudian juga sebagai bahan pembuat kertas. Kemudian yang ketiga, terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar itu dihasilkan dari koral. Koral itu adalah binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Maaf ya, ini ada yang belum ada spasinya. Kemudian manfaat dari terumbu karang itu yang pertama berpotensi subsektor perikanan. Kenapa? Karena biasanya di sekitar terumbu karang itu ada ikan-ikan. Kemudian sebagai sumber obat-obatan dan budidaya rumput laut. Kemudian yang ketiga sebagai tempat wisata bahari. Dan yang keempat sebagai penghalang pantai untuk mencegah terjadinya abrasi pantai. Kemudian setelah memperhatikan video ini ada tugas. Tugasnya adalah membuka tugas kelas di Classroom pukul 11:30. Mohon diperhatikan, sebelum pukul 11:30 tugasnya belum muncul, jadi tidak usah bingung dan ditunggu saja sampai pukul 11:30 baru dicek tugas kelasnya. Nanti di sana ada link untuk mengerjakan tugas. Ibu minta kalian membaca soalnya dengan teliti, kemudian dipilih jawabannya yang paling tepat. Jangan asal menjawab agar nilainya bisa langsung di atas KKM. Ya. Kemudian setelah kalian menyelesaikan tugas hari ini, silahkan dicek lagi tugas kelas yang minggu lalu. Apakah masih ada nilai yang di bawah KKM atau ada yang belum mengerjakan sama sekali. Ya, nanti ini akan Ibu share di forum Classroom. Jadi kalian bisa melihat ya. Dan tentunya melengkapi tugas-tugasnya. Kemudian, jika ada pertanyaan seperti biasa, silakan tanyakan di Classroom atau di grup WhatsApp atau secara chat personal. Begitu ya, Nak. Selamat mengerjakan tugasnya. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati. Selamat siang.